Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Celaka orang yang berlaku curang, yaitu apabila mereka membeli sesuatu mereka ingin ditambahkan, dan apabila mereka menjual sesuatu mereka mengurangi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang fikih jual beli. Karena sesungguhnya jual beli atau perdagangan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari perdagangan, transaksi, dan jual beli itulah kita mendapatkan hasilnya. Mendapatkan harta, bisa menjadi harta yang halal, dan bisa menjadi juga harta yang haram. Dan harta itulah yang kita pakai makan bersama dengan keluarga kita, anak istri kita, yang dengannya kita membeli pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan seterusnya. Sehingga apabila harta kita tidak berkah dan tidak halal, maka seluruh kehidupan kita akan tercabut keberkahannya. Maka dari itu di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, Umar membuat sebuah aturan bahwa tidak boleh seorang pedagang berdagang di pasarnya kaum muslimin, berdagang di pasarnya Umar bin Khattab, berdagang di pasar Madinah, kecuali jika dia mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga kalau kita membaca sejarah di zaman Nabi, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan pendapat-pendapat ulama tentang jual beli ini, maka kita akan menemukan banyak sekali tuntunan, banyak sekali petunjuk, banyak sekali syariat yang mengajarkan kita tentang cara jual beli ala Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan harta yang halal dan rezeki yang berkah. Salah satunya adalah surat Al-Mutaffifin yang tadi saya baca, tentang timbangan, tentang cara kita menakar, tentang transaksi. Karena Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka kepada orang yang curang. Sampai Allah membuka surat itu dengan kalimat wail, yaitu celaka. Ada juga ulama mengatakan yaitu neraka wail. Celaka orang yang tatfif, orang yang curang dalam timbangan, orang yang curang dalam perjanjian kerjasama, orang yang curang dalam akad, orang yang curang di dalam produk yang dia jual kepada orang lain, atau orang yang curang dalam proses pembayaran, orang yang curang dalam payment, orang yang curang di dalam transaksi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang kalau dia menjadi klien atau menjadi konsumen, maka dia minta ditambahkan timbangan tersebut supaya lebih menguntungkan bagi dirinya. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia yang menjadi merchant, kalau dia yang menjadi pedagang, maka dia yukhsirun, akan mengurangi hak pembeli agar mendapatkan keuntungan secara lebih. Meminta tambahan atau mengurangi agar mendapatkan keuntungan di sini tidak melulu berkaitan dengan timbangan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas produk. Ketika kita mengurangi kualitas produk, grade dari produk kita supaya kita mendapatkan untung lebih sebagai merchant, maka kita termasuk mutaffifin. Ketika kita minta diberikan produk dengan kualitas yang lebih tinggi tetapi kita membayarnya dengan kualitas yang lebih rendah, kita juga termasuk konsumen yang mutaffifin. Ini penting sekali untuk kita pelajari, terutama di bulan Ramadan, agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, dimulai dari akad jual beli kita sehari-hari. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah nasihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqatil barakah min bai'ihima. Jual beli itu adalah dengan memberikan hak memilih, khiyar. Pembeli bisa memilih antara dia mau membeli atau tidak. Penjual juga berhak memilih antara menjual atau tidak.
kalau dia menyepakati harganya. Sehingga Nabi mengatakan al-bay'ani bil khiyar. Jual beli itu baru sah, ada kebaikannya kalau ada khiyar, ada hak untuk memilih. Penjual punya hak untuk menimbang-nimbang harga yang ditawarkan oleh pembeli sehingga dia tidak dipaksa untuk menjual barangnya padahal dia tidak setuju dengan harganya. Begitu juga pembeli tidak dipaksa untuk membayar barangnya padahal dia tidak cocok dengan kualitas produk atau barang tersebut. Kalau keduanya bersifat terbuka, jujur, tidak menutup-nutupi sesuatu, maka kata Nabi, burikalahuma fi bai'ihima, maka mereka diberkahi dalam jual beli mereka. Tetapi kalau mereka mendustakan salah satunya atau menutupi kebenaran dari sesuatu yang dijual, dia katakan misalnya ini mobil tangan pertama padahal tangan kedua, ini mobil nggak pernah kena banjir padahal pernah kerendam, ini mobil nggak pernah kecelakaan padahal pernah kecelakaan beruntun dan rusak parah. Dia menutupi sesuatu yang harus dia sampaikan, maka muhiqatil barakah min bai'ihima. Jadi tercabutlah keberkahan dari jual beli mereka. Sehingga kalau keberkahan sudah tercabut dari suatu transaksi atau jual beli, maka jual beli itu tidak akan memberikan kebaikan apa-apa baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk pedagang yang jujur, pedagang yang diberkahi oleh Allah, pedagang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai konsumen juga kita termasuk konsumen yang baik, konsumen yang ihsan, konsumen yang tidak menyulitkan pedagang. Barakallahu fikum.